Shalom, Shalom. Shalom. bertemu kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kami juga adalah ministry yang mandiri, dan jika Anda berkenan, Anda boleh memberikan donasi Anda ke rekening yang ada di sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran kelima pada hari ini dengan judul Mukjizat di Sekitar Danau. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari dengan para panelis yang sudah hadir di sini. Dan kita akan berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami pekabaran yang akan kami pelajari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajarinya hari per hari, tapi sebelumnya kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki minggu yang kelima dalam pelajaran kita pada hari ini. Dan dalam satu minggu ini kita akan disuguhkan kisah-kisah pengalaman Yesus bersama murid-muridnya dalam pelayanan mereka yang luar biasa yang terjadi di sekitar Danau Galilea. Namun sebelumnya kita baca ayat hafalan kita dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu. Jadi ayat ini sebenarnya adalah sambungan atau penggalan penggalan cerita dari kisah ketika Yesus mengusir orang yang kerasukan setan di Geraza. Ya, jadi setelah orang itu sembuh, lalu orang tadi itu menawarkan diri mau ikut kepada Yesus. Lalu Yesus sampaikanlah ayat ini. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia telah mengasihani engkau. Ini salah satu ayat di mana Yesus sendiri menyuruh supaya memberitahu apa yang terjadi. Di beberapa kisah yang lain Yesus bilang jangan kasih tahu, ya jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Tapi untuk kali ini Yesus bilang ya sudah kamu bilang aja ke orang-orang supaya orang yang kerasukan setan tadi tidak kecewa karena tidak diperkenankan ikut. Dia pikir kalau mau ikut Yesus bisa menjadi saksi, ya. Tapi dia bilang udah kamu nggak perlu ikut kita, pulang aja ke kampung kasih tahu orang-orang kampungmu apa yang terjadi. Ah itu salah satu ya. Nah nanti kita akan lihat ada banyak kisah ya kalau nanti kita masuk ke Markus 4 yang bagian akhir, bagaimana Yesus nanti ketika dengan murid-muridnya menenangkan badai, ya menenangkan badai ketika mereka melintasi Danau Galilea. Terus nanti ada beberapa kisah di dalam Markus 5, Markus 6 ya itu ada pelajaran-pelajaran luar biasa nanti yang bisa kita perhatikan di situ ya dan termasuk nanti di akhir itu ada beberapa mujizat ya bahkan Yesus berjalan berjalan di atas air ya lalu juga terakhir nanti di dalam Markus 6 itu kita dikisahkan bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan juga setelah mendarat ya ketika keluar dari perahu, lalu ada orang yang hanya menjama jubah bisa sembuh. Ya, ada banyak nanti yang kita akan perhatikan dalam satu minggu ini mujizat-mujizat yang akan menguatkan kita ya. Dan untuk sekedar informasi bahwa Danau Galilea itu ya kira-kira kalau dalam keterangan yang lain itu luasnya kira-kira 166 kilometer persegi. Jadi kira-kira lebih luas sedikit dari Danau Singkarak ya yang ada di Sumatera Barat. Danau Singkarak itu danau terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Nah, kira-kira seluas itu dan kenapa Yesus memilih Danau Galilea? Karena ada banyak interaksi kehidupan orang-orang Yahudi yang memanfaatkan Danau Galilea sebagai sumber kehidupan dan di sana bermacam-macam ya. Ada orang yang sakit, ada yang berdagang dan segala macam. Demikian Pak Simon sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin.
dengan judul Meneduhkan Badai. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan hal ini. Oke, kita coba masuk ke Markus 4 ayat 35 sampai 41. Itu kisah yang disampaikan. Jadi setelah Yesus mengajar mengenai perumpamaan-perumpamaan, lalu kira-kira sudah mulai maghrib lah ya, hari sudah petang, sudah mulai maghrib. Yesus bilang ke murid-muridnya, udah yuk kita ke seberang. Terus mereka tinggalkan tempat itu, mereka bawa Yesus ke dalam perahu, ya. Tidak dijelaskan ini di perahunya siapa, ya. Tapi bisa saja ini perahu salah satu murid Yesus, atau orang tuanya murid Yesus, atau mungkin pengikut-pengikut yang sudah simpatik kepada pekabaran Yesus, ya. Lalu ketika Yesus duduk, ya, Yesus udah duduk tenang di dalam perahu, tiba-tiba datang topan yang luar biasa, ya, ombak sampai masuk ke perahu. Ya, jadi bagi kita yang pernah mengalami naik perahu lalu kena hantam ombak, ya, ombak itu bisa sampai 4 meter itu tingginya masuk ke perahu, ya. Perahu tentu kalau perahu bukan kapal yang besar, ya, itu masuk sehingga perahu itu penuh air, ya. Sementara pada waktu terjadi taufan itu, ya, mereka mendapati Yesus sudah tidur di buritan, ya, tidur dengan tenang. Terus murid-muridnya bangunkan dia, guru, kok kamu nggak peduli sama kita? Kita udah mau mati nih, ya. Lalu Yesus bangun, terus Yesus Yesus hardik lah itu angin. Dia bilang diam, tenanglah, ya. Lalu angin itu redah langsung. Bayangkan yang tadinya taufan besar sehingga ombak juga apa ikut naik sampai masuk dalam perahu, tiba-tiba tenang, ya. Kayak nggak ada terjadi apa-apa sebelumnya. Habis itu Yesus tegur mereka, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Ini satu pelajaran Pak Simon dan kita pemirsa The Save Ministry. Ya, ini bayangkan murid-murid Yesus sudah bersama dengan Yesus. Hanya baru tofan yang menyebabkan ombak besar saja, mereka sudah ketakutan. Dan bahkan bukan hanya ketakutan, ya, mereka sudah langsung menghakimin Yesus loh. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ah, ini kan sudah menghakimin ini, ya. Kok, ya, kamu nggak peduli? Nggak peduli itu mereka sudah menyimpulkan ini Yesus ini nggak peduli. Ya, kita udah mau mati loh. Ah, tapi Yesus bilang kamu kok begitu takut, begitu nggak percaya sama sama saya kan gitu, ya. Jadi ketika angin itu reda dan danau itu tenang, ya, ketika Yesus bilang begitu, mereka jadi takut, ya, karena mereka berpikir ini siapa sih orang ini kok angin dan danau aja taat kepada dia. Jadi bayangkan di dalam perahu itu bukan hanya murid Yesus, ya. Kalau dikatakan siapa gerangan orang ini, ya, ketika ada kalimat begini dan dikatakan mereka menjadi sangat takut, ini bukan hanya murid-murid Yesus yang ikut mereka, ada orang lain. Nah, bisa saja para simpatisan Yesus, ya, atau juga mungkin saja seandainya perahu itu adalah perahu komersil, bisa saja penumpang yang lain, ya. Tapi kalau kita ikutin cerita ini bisa saja perahu yang sudah dikhususkan untuk apa? Untuk diberikan untuk pelayanan kepada Yesus dan murid-muridnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, kita berdoa setiap hari, kita merasa bahwa Allah sudah bersama kita, begitu ada kesulitan sedikit, kita udah langsung ketakutan. Dan bukan hanya ketakutan, kita marah kepada Yesus, kepada Tuhan, kita hakimin Tuhan. Siapa Tuhan itu? Percuma kita berdoa sama Tuhan, percuma kita selama ini bersama dengan Tuhan. Tuhan nggak ada perhatiin kebutuhan kita. Ya, Tuhan lihat nggak saya udah mau mati ini sama anak-anak. Tuhan lihat nggak saya kehilangan pekerjaan. Tuhan lihat nggak saya sakit luar biasa seperti ini. Tuhan lihat nggak saya dihianati teman-teman. Tuhan lihat nggak saya diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Macam-macam. Di mana kepedulian Tuhan? Nah, itu jadi kadang-kala kita hidup apa dalam hidup ini mulai apa? Mulai kecewa sama Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? Diam, tenanglah. Ya, Yesus katakan ke kepada persoalan hidup kita itu diam, tenanglah. Ya, kalau Tuhan sudah katakan diam, tenanglah, tenanglah. Ya, dan persoalan-persoalan hidup kita itu semuanya under control, di bawah pengendalian Allah. Yang perlu adalah apa? Kenapa kamu begitu takut? Jangan takut. Kenapa nggak percaya? Kita perlu percaya kepada Tuhan. Demikian Pak Simon.
pelajaran yang mungkin bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita dari kisah yang meneduhkan badai ini. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali ke hari Senin dengan judul yang cukup panjang. Dapatkah Anda mendengar bisikan bersamaan teriakan? Dan kami minta Pak Wajan untuk menjelaskan apa yang dimaksud ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pembahasan kita sangat menarik sekali ya. Bagaimana kita mengungkapkan semua pelayanan Yesus di atas dunia dicatat oleh Markus. Dan saat ini ada satu pertanyaan yang menarik. Mampukah kita mendengar sebuah bisikan bersamaan dengan sebuah teriakan? Apa maksud dari judul seperti ini ya? Jadi dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 itu sebetulnya menceritakan satu kisah yang sangat menarik ya. Dan sebelumnya mereka kan mengalami satu peristiwa yang tidak pernah terlupakan. Seperti tadi disampaikan oleh panelis saudara Elvin, terbebas dari badai dengan yang sangat takjub begitu ya. Badai dan ombak pun turut kepadanya. Nah sekarang mereka tiba di Girasa pada keesokan harinya. Ini juga sebuah momen yang tidak pernah terlupakan oleh murid-muridnya ya. Ada seorang yang kerasukan setan dan bukan satu setan, roh setan yang masuk, tapi banyak sekali namanya legion gitu ya, masuk ke orang tersebut dan dia selalu berteriak-teriak, kemudian dia tinggal di apa? Di kuburan ya. Jadi kalau dilihat dari sisi tradisi dari Yahudi, tempat pekuburan, kematian itu sesuatu hal yang najis ya. Dan orang jahat ini memang tinggal di situ, dirantai, tidak mampu dilepaskan ya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menangkap, kemudian membelenggu dia. Nggak ada yang sanggup. Karena selalu berteriak-teriak. Dan roh jahat, roh setan ini sangat banyak sekali dan namanya legion. Ketika dia melihat Yesus beserta dengan murid-muridnya dari jauh, setan ini tahu sebetulnya siapa Yesus ini, anak Allah ini kan. Dia tahu Pak Simon. Dan ketika dia melihat Yesus, di dalam hati kecilnya itu sebetulnya dia berbisik untuk memohon Tuhan, tolong lepaskan. Tuhan tolong lepaskan. Ini bisikan dari hati kecil. Tapi bisikannya itu kalah dengan teriakan yang apa ya diungkapkan ya tidak sadar ya, diungkapkan oleh setan-setan ini. Berteriak kemudian berbicara dengan keras gitu ya. Dan bahkan karena roh jahat ini dia tahu bahwa Yesus ada di situ yang memiliki satu kuasa yang mampu mengalahkan yang jahat. Akhirnya si roh jahat ini dia meminta, tolong saya supaya biar bisa merasuki ke tempat kawanan babi ya. Dan benar, diizinkan oleh Tuhan. Dan dia memang, mereka ini, legion ini dia memohon sampai 2 kali. Akhirnya diizinkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Babi-babi ini malah justru terjun kemudian mati ya. Nah, kemudian orang itu sembuh ya. Orang itu sembuh. Kemudian banyak orang yang takjub ya dan tertegun dengan peristiwa seperti itu. Ini luar biasa sekali. Udah cukup lama ya. Wah, Yesus bisa mengusir setan dan orang itu sembuh. Ada satu pelajaran yang sangat menarik di sini ya. Nah, ada satu cerita sebetulnya babi-babi itu sebetulnya milik orang Yahudi ya. Kebayang gak ya? Yang pemiliknya pasti marah. Wah, ini secara ekonomi pasti rugi lah. Rugi banyak ya, ribuan babi-babi. Tapi rupanya oleh Yesus, ini kan pasti akan dapat penolakan ya dari orang sekitar ya. Pemilik babi ini pasti akan menolak akan kedatangan Yesus. Tapi Yesus memberikan kesempatan kepada orang yang disembuhkan tadi untuk menjadi misionaris. Ini yang paling penting. Pelajaran yang bisa kita ambil itu pertentangan baik yang dan jahat. Pada akhirnya kebaikan itu akan mengalahkan satu kejahatan. Yang kedua, meskipun dia dapat penolakan, mungkin dari pemilik babi tersebut, mungkin orang sekitar, orang yang bekerja di peternakan itu. Wah, ini orang yang menyebabkan ya kerugian ya. Tapi pada akhirnya Yesus memberikan kesempatan kepada orang yang dirasuki oleh setan itu menjadi misionaris untuk menyampaikan apa yang dia sudah alami, kemudian dia sudah sembuh dan ada satu mukjizat dilakukan oleh Yesus
dan dia sudah sembuh, tidak dirasuki oleh setan lagi. Supaya apa? Supaya pengaruhnya itu seimbang ya. Yang satu sudah ada satu kesembuhan ya, ada satu kesembuhan disebabkan oleh pelayanan oleh Yesus, bahwa dia memang dicintai oleh Yesus, bahwa Yesus ini ingin membebaskan orang-orang yang orang-orang sakit, kemudian orang-orang yang dirasuki oleh setan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu satu pelayanan yang positif untuk memberikan satu keseimbangan pengaruh yang terjadi di tempat itu. Ada banyak hal yang lain ya, seperti halnya seorang ibu yang mengalami satu pendarahan selama 12 tahun. Itu bagi orang Yahudi itu sesuatu hal yang sangat najis. Tapi dengan iman yang dia miliki, dia apa ya, ada satu bisikan iman yang dimiliki oleh si ibu ini. Tuhan, saya ingin sembuh. Kalaupun saya hanya sekedar memegang jumbai atau jubah itu, maka saya akan sembuh. Bayangin aja, bisikan yang dilontarkan oleh ibu ini ya, dikalahkan oleh teriakan-teriakan orang banyak yang berdesakan-desakan. Tetapi Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Inilah menjadi satu iman bagi ibu tadi. Akhirnya ibu tadi itu sembuh. Luar biasa ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, meskipun banyak sekali hiruk pikuk, mungkin pandangan orang-orang yang ya meragukan, mungkin barangkali kita mengalami satu sakit penyakit, mengalami problema yang berat. Tetapi ada satu hati kecil yang rindu supaya Tuhan akan berikan sesuatu mukjizat yang luar biasa. Di tengah hiruk pikuk, di tengah mungkin orang lain yang meragukan itu ya iman kita, tapi kita coba untuk tetap bertahan, tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan saya satu jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti akan dengarkan. Dan ini memang sudah terjadi. Sejarah sudah membuktikan bahwa Tuhan mau mendengarkan kerinduan orang-orang yang ingin disembuhkan, orang-orang yang mengalami satu problema. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Di Atas Roller Coaster Bersama Yesus. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Kisah selanjutnya yaitu dalam perikop ini ada dua peristiwa yang langsung terjadi berurutan. Ya, pertama kita coba lihat di dalam Markus 5 ya, ayat 21 sampai 24. Ketika Yesus sudah menyeberang lagi ya, lalu orang banyak apa? Berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Lalu ketika dia berada di tepi danau, datanglah seorang apa? Kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, ya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Pemirsa The Safe Ministry, sepertinya tiga ayat ini sepertinya ayat biasa. Ya, ada orang yang anaknya sakit, lalu karena sudah mendengar Yesus selama ini bisa menyembuhkan, lalu minta tolong kepada Yesus. Ya, nah, tapi tidak sesederhana itu. Siapa ini Yairus? Ya, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Apa yang terjadi? Ya, ada apa dengan kepala rumah ibadat? Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya, kalau dibilang kepala rumah ibadat berarti dia adalah aktivis di sinagog, ya, aktivis di sinagog. Kita tahu bahwa hubungan orang-orang Yahudi, terutama para pengurus rumah ibadat, itu nggak serasi sama Yesus. Mereka nggak suka sama Yesus, ya. Mereka nggak senang dengan apa yang dilakukan Yesus karena beda sekali. Ya, kayak tadi ada beberapa kisah ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya bagaimana Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan, lalu bahkan Yesus membiarkan muridnya memetik gandum hari Sabat, ya itu nggak sesuai sekali dengan apa yang diyakini oleh orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Kesulitan hidup yang dialami oleh kepala rumah ibadat ini yaitu Yairus, akhirnya apa? Membuat dia harus mengalahkan egonya.
Ya, dia datang kepada Yesus, bukan hanya datang, tersungkur, ya, tersungkur. Jadi kalau tersungkur itu saya pikir itu sudah ekspresi permohonan yang sangat dalam kalau sampai orang tersungkur di depan kita, memegang kaki kita, telapak kaki kita, bahkan tolonglah gitu ya. Anak perempuanku sedang sakit mau mati. Ya, tolonglah datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu supaya dia selamat. Ya, ini sudah perjuangan yang luar biasa mengalahkan ego mereka. Pemirsa The Safe Ministry, satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai ya kita susah dulu sampai frustrasi dulu baru kita datang kepada Yesus. Itu pelajarannya. Lalu ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong. Ya, apa reaksi Yesus? Yesus tahu ini ya orang-orang ini kepala rumah ibadat tidak suka sama dia. Tapi Yesus atas belas kasihan, dia tidak apa? Dia tidak membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengurus rumah ibadat, ya. Dia tidak membalaskan. Wah, dia pikir selama ini kalian membenci saya. Bahkan dia tahu sebagian dari mereka itu mengincar-incar kesalahan Yesus. Tapi apa? Ketika Yesus mendengarkan ada orang yang butuh dibantu, dia langsung melakukan. Dia nggak peduli apakah orang itu sepaham sama dia atau tidak, apakah orang itu memusuhi dia atau tidak. Dia tidak peduli. Dia langsung berangkat pergi. Nah, tapi apa yang terjadi ketika di perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Kita tidak tahu persis berapa umurnya orang ini. Kalau seandainya wanita ini katakanlah wanita yang sudah, kalau pendarahan tentu paling tidak yang sudah mengalami menstruasi. Anggaplah misalnya wanita berumur 12 tahun atau 13 tahun. Kalau sudah 12 tahun mengalami pendarahan mungkin saja minimum orang ini berumur 24 atau 25 tahun. Ya, sudah berulang-ulang diobati ke berbagai tabib. Ya, kita tahu zaman dulu ya orang datangnya ke tabib. Tapi apa? Bahkan sampai habis hartanya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak sembuh-sembuh. Lalu apa? Perempuan ini sudah mendengar berita mengenai Yesus. Kemudian di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong tadi itu, dia datang dari belakang mendekati Yesus dan dia jamah jubahnya. Dalam hati dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Memang benar. Pendarahannya itu tiba-tiba berhenti. Badan dia sembuh. Ya, badan dia sembuh. Tapi ya Yesus tahu ada energi yang keluar dari dirinya. Ada sesuatu kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia berhenti, dia tanya di antara orang banyak itu, siapa yang menjamah jubahku? Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ya artinya Yesus guru yang benar aja lah. Ya jelas ya orang banyak begini masa Yesus masih tanya lagi siapa yang menjamah jubahku. Tapi Yesus tahu persis ada energi yang keluar. Lalu apa? Yesus memandang sekelilingnya untuk apa? Dia melihat siapa yang melakukan itu. Tapi apa? Sebelum Yesus menunjuk siapa orang itu, perempuan itu langsung mengaku dia takut dan gemetar ketika dia sudah tahu bahwa sesuatu terjadi di dirinya. Dia datang ke hadapan Yesus dan dia tersungkur. Dan dengan tulus dia bilang ya bahwa aku tadi yang menjamah jubahmu gitu ya. Lalu Yesus bilang, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya. Kalau ada perkataan hai anakku, ya kita tidak tahu apakah ini memang usianya masih anak-anak, ya, sehingga Yesus bilang, "Hai anakku," atau mungkin ya ini adalah ungkapan kedekatan atau ekspresi belas kasihan Allah kepada seseorang, ya, lalu dia katakan, "Hai anakku," supaya orang itu merasa diayomi, bisa saja, ya. Lalu berhentilah kisah itu di situ. Lalu ketika Yesus masih berbicara, datanglah siapa? Perwakilan dari keluarga kepala rumah ibadat tadi, ya, dari salah satu keluarga besarnya Jairus datang. Dia bilang kepada Jairus, anakmu sudah mati, ya, anakmu sudah mati, nggak ada gunanya lagi lah kamu nyusah-nyusahin guru ini, ya, udah mati kok kamu suruh datang menyembuhkan. Tapi apa? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, ya, dia dengar perkataan itu dari keluarga besarnya mereka, tapi Yesus bilang,
ke Jairus, nggak apa-apa, jangan takut, percaya saja. Nah, tapi apa? Yesus tidak perbolehkan orang banyak tadi itu ikut ya masuk ke dalam rumah kepala ibadat tadi ya mungkin juga supaya tidak sesak nafas ya. Lalu apa? Dia hanya bawa 3 orang muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes tentu bersama si Jairus. Lalu seperti biasa tradisi orang Yahudi ya mirip-mirip dengan tradisi beberapa orang kita di Indonesia terutama misalnya orang dari Tapanuli kalau ada yang meninggal itu menangis menjerit-jerit ya, berkabung ya. Nah, orang Yahudi juga seperti itu. Ya, kalau ada yang meninggal ditangisin berkabung berhari-hari ya. Berhari-hari bisa ditangisin ya. Lalu Yesus bilang, "Kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ini adalah satu doktrin ya. Satu doktrin kita ingat di pelajaran sekolah sahabat sebelumnya bahwa mati itu adalah seperti orang tidur. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena nanti akan ada kebangkitan ya. Tapi ya jelas saja lah ya orang di situ menertawakan bukan lucu ya, bukan lucu tapi menertawakan apa? Menganggap aneh dan menganggap enteng ya. Bahkan ada anggapan ini udah gila kali ini orang-orang mati kok dibilang tidur. Tapi apa? Ya, Yesus bilang udah kalian keluar aja ya. Dibawalah si Jairus dan istrinya dan mereka masuk ke kamar anak tadi itu yang sudah mati tadi. Lalu Yesus pegang tangannya anak itu. Lalu Yesus bilang Talita kum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Jadi inilah yang terjadi dan dalam sekejap anak perempuan yang berumur 12 tahun itu ya, kebetulan angkanya 12 juga, berumur 12 tahun itu bangkit berdiri dan jalan lalu apa? Tiba-tiba orang yang hadir situ apa? Takjub. Kalau saya di situ mungkin bukan saja takjub, bisa saja lari mungkin kita pikir. Ini kuntilanak atau apa ini kok orang udah mati kok bisa bangun ya. Bisa saja mungkin lari kalau apalagi kayak zaman kita sekarang yang sudah dicekoki oleh film-film spiritisme ya. Kita pikir wah ini hantu ini. Ya bisa saja kita lari ya. Tapi orang itu di situ takjub. Tapi apa? Ia berpesan, jangan jangan seorang pun tahu ini ya. Lalu apa? Yesus suruh udah kasih makan orang itu. Jadi pemirsa The Save Ministry, itulah keajaiban-keajaiban iman ya, iman dan kerendahan hati Jairus. Ya, iman dan kerendahan hati Jairus ya sehingga apa? Anaknya bisa dibangkitkan dari kematian ya. Kemudian apa? Pesan terakhir dibilang lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus tetap melihat kebutuhan jasmani itu penting. Ya, kebutuhan jasmani penting. Ini satu pelajaran juga bagi kita bahwa dalam pelayanan kita, kita juga perlu memperhatikan apa? Bukan hanya kebutuhan rohani orang itu, tapi kebutuhan jasmani juga penting. Inilah kenapa disebut di atas roller coaster bersama Yesus ya. Jadi ya roller coaster itu naik turun ya. Ya bisa saja salah satu roller coaster adalah bagaimana si Jairus yang merasa kepala ibadat orang yang sangat disegani ya sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, tapi apa? Dia harus tersungkur di kaki Yesus menunjukkan kerendahan hati ya oleh karena dia sudah putus asa anaknya sudah sakit bertahun-tahun tidak sembuh, lalu dia dia minta apa? Minta pertolongan Yesus supaya disembuhkan. Ada banyak roller coaster dalam hidup kita ini ya. Ya kadangkala kita di atas, kadangkala di bawah, kadangkala menakutkan hidup ini ya. Tapi ketika kita punya iman, sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini. Ya, dia sudah bertahun-tahun, 12 tahun mengalami pendarahan. Luar biasa roller coaster dalam hidup dia yang menakutkan membuat dia putus asa, kehabisan semuanya. Tapi apa? Dia dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya. Itu adalah ungkapan iman. Jadi yang dibutuhkan adalah apa? Bagaimana imannya, ya iman si perempuan tadi itu, imannya Jairus juga yang membantu mereka menyelamatkan, mereka memberikan kesembuhan, kebangkitan ya dari kematian dan bukan hanya itu, memberikan apa? Ketenangan batin dan juga apa? Perlunya bagi kita untuk apa memperhatikan kebutuhan jasmani orang lain. Demikian pelajaran yang kita bisa dapat di dalam hari ini, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu.
dengan judul penolakan dan penerimaan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini melanjutkan kisah pelayanan Yesus di atas dunia, ternyata juga mendapatkan penolakan. Dan ada juga penerimaan. Dan yang paling mengagetkan sekali adalah penolakan itu malah justru dari kampung halamannya. Dari kampung halamannya. Mari kita coba baca dalam Markus 1 sampai 6 ya. Dan ayat yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang ada di kampung halamannya itu tahu bahwa siapakah si Yesus itu ya. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini Markus mencatat, lagi-lagi Markus mencatat penolakan yang dilakukan oleh orang-orang sekampung dengan Yesus ya, yaitu satu tempat Nazaret ya, tempat tinggal daripada Yesus ini. Jadi kalau kita coba coba berpikir flashback ke belakang, kadang-kadang kita itu lebih cenderung dihormati di luar ya, di luar daerah atau mungkin di luar tempat tinggal kita dibandingkan di kampung halaman kita sendiri. Karena apa? Orang yang di kampung dia tahu betul kehidupan masa kecil ya. Wah, ini anak ingusan yang dulu saya tahu itu, yang suka main kelereng sama si anu, si itu gitu ya. Jadi ketika dia melakukan satu mukjizat, apalagi banyak sekali mukjizat terjadi di Kapernaum, ada satu keirian hatian orang-orang itu, wah kenapa kok orang ini yang sudah kita kenal di luar kampung lebih lebih apa lebih viral gitu ya, lebih lebih terkenal dibandingkan di Nazaret itu sendiri. Nah, inilah yang menimbulkan satu kecemburuan. Kemudian yang kedua adalah ada satu perselisihan, ya terlepas dari perselisihan keluarga ya, kita tidak tahu. Yesus dan saudara-saudaranya tidak akur ini waktu pas pada saat awal-awal pelayanan ya. Terlepas daripada itu, yang mana tapi pada akhirnya mereka juga bisa bisa kompak lagi ya, saudara-saudara pada Yesus ketika Yesus sudah mau menjalani untuk misi-misi yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini orang banyak itu melihat ya sudah tahu betul siapa Yesus kecil ini ya, ketika dia mungkin masih ingusan, masih bermain sama itu ya. Jadi yang menimbulkan satu ya mereka tidak suka ya, tidak suka. Nah, inilah yang menjadi satu kecemburuan oleh orang-orang itu menolak menolak pelayanan daripada Yesus. Sehingga Yesus sangat sedikit sekali melakukan satu mukjizat di Nazaret ya. Bahkan hanya memberikan penyembuhan saja ya orang-orang sakit. Tidak ada satu mukjizat yang sangat luar biasa dikenal oleh orang banyak ya. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua adalah Yesus itu juga mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk pergi menyembuhkan orang banyak, kemudian mengusir setan-setan. Dan Yesus melarang membawa makanan, tapi malah justru udah bawa tongkat aja sekedarnya, kemudian pakai alas kaki, tinggallah di rumah ya. Setelah mereka mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh, dipenggal oleh Herodes, dan inilah yang menyebabkan kesedihan yang luar biasa ya bagi murid-murid Yohanes Pembaptis, tapi mereka juga mendapatkan pelayanan dari 12 murid Yesus itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil seperti halnya kematian kematian Yohanes Pembaptis, kemudian dia mati, kemudian dikubur, kemudian dia bangkit. Ini mencerminkan akan kematian Yesus itu sendiri. Yesus mati, kemudian Yesus dikubur, dan pada akhirnya Yesus bangkit. Raja Herodes saja sendiri percaya bahwa Yesus ini sebetulnya jelmaan daripada Yohanes. Itu Yohanes Pembaptis sudah bangkit lagi. Dia berpikir seperti itu. Tapi rupanya Tapi rupanya pelayanan Yesus ini memang ya sedikit berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita bisa lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, meskipun kita ditolak di tempat kita berasal, tetapi kita malah justru mendapatkan penghormatan ya. Malah justru orang-orang itu akan lebih menghormati orang-orang yang dari luar itu ya, melakukan satu pelayanan kepada tempat sekitar di mana menjadi satu misi bagi kita semuanya. Dan pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana pelayanan Yesus melanjutkan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis.
yaitu untuk memberitakan Injil kebenaran maupun meminta semua orang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Kamis dengan judul jenis Mesias yang berbeda. Dan apa yang dimaksud dengan hal ini? Silakan. Ya, jenis Mesias yang berbeda ini itu menceritakan bagaimana misi daripada Yesus di atas dunia ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ya, orang-orang bangsa Israel. Mereka sebetulnya rindu seorang pemimpin, membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Romawi. Ekspektasi mereka sebetulnya itu, Pak Simon. Mereka merindu mencari seorang pemimpin, seseorang yang berpengaruh, yang bisa memobilisasi banyak orang untuk melawan tentara Romawi, membebaskan dari Romawi. Tetapi Sang Mesias ini sangat berbeda sekali, bahkan tidak 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 memiliki satu kerinduan untuk menggulingkan pemerintahan dari Romawi, tetapi akan jauh lebih besar bahwa Yesus memiliki satu misi untuk melawan kejahatan ya, melawan kejahatan. Nah, disinilah ketika Yesus mencoba untuk mengasingkan diri setelah pelayanan yang sangat begitu padat, penyembuhan. Saya bisa bisa bayangkan Mbak Simon, capek sekali ya dikerumunin orang, kemudian mengajar, kemudian menyembuhkan banyak orang yang sakit, kemudian didesak-desak banyak orang, itu capek secara fisik ya, secara fisik. Kemudian Yesus menginginkan marilah kita untuk ya menyepi ya. Menyepi itu sebetulnya ya mencari satu tempat yang sunyi. Tetapi rupanya banyak orang yang masih rindu untuk mengikutin dia. Dan ketika dia sudah sampai di satu tempat, rupanya orang itu sudah menunggu, banyak orang yang sudah menunggu. Yesus merasa tergerak hatinya melihat ya, melihat banyak orang yang mereka rindu seperti halnya domba yang kehilangan gembalaannya. Yesus lagi-lagi memiliki satu kerinduan untuk memelihara orang-orang ini. Tetapi rupanya murid-muridnya itu meminta Yesus sudahlah suruh mereka pulang aja atau mereka suruh untuk mencari makan karena sudah sore, sudah hampir larut malam ya. Mereka belum makan ya. Solusi yang ditawarkan oleh murid-muridnya adalah mereka pergi, mereka cari makan, mereka membeli sesuatu di kampung-kampung atau di desa-desa untuk memenuhi kebutuhannya dia, untuk memenuhi kebutuhannya dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Oh tidak, kamu harus menyediakan. Wah, protes ya. Murid-murid pasti proses. 200 dinarnya nggak cukup itu. 5.000 orang ya. Itu pun 5.000 orang itu laki-laki loh. Belum anak-anak maupun perempuan tidak dihitung. Bisa mungkin bisa 3 kali lipat, bisa 15.000 ya. Dan saya senang sekali tadi, padahal Saudara Elvin sudah katakan bukan hanya untuk pemenuhan secara rohani, tetapi kebutuhan jasmani itu memang perlu. Dan memang pelayanan itu sangat efektif kalau kalau ini ya apa ya ada sesuatu yang sangat bersuka cita bila mana ada makanan secara jasmani itu disediakan ya itu akan jauh lebih efektif memberikan satu pelajaran kemudian Yesus mengajar kemudian mereka juga dipenuhi kebutuhan jasmaninya dan Yesus memberikan solusi. Coba cek apa yang ada di kerumunan itu. Mereka menemukan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kemudian meminta kepada bapaknya, semuanya dibagi-bagi per kelompok, ada yang 100, ada 50. Kemudian Yesus meminta memohon kepada Tuhan supaya memberkati makanan ini dan mereka makan sampai kenyang. Dan yang luar biasa Pak Simon, masih tersisa 12 bakul. Ini satu hal yang luar biasa. Mereka melihat lagi mukjizat yang tidak mereka kira ya. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi di sini Yesus menyediakan segala sesuatu. Di saat murid-muridnya berpikir mereka harus mengeluarkan uang 200 dinar, mereka harus berupaya untuk mencari, tetapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa Yesus ini memiliki satu kuasa untuk menyediakan makanan ya dengan kuasa yang diberikan oleh Bapa yang ada di surga. Hanya meminta, cobalah cek apa yang kalian temukan ya di rombongan ini. 5.000 orang. Bisa mungkin 15.000 orang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita melakukan satu pelayanan, ya kita mesti juga menyediakan kebutuhan jasmani mereka ya. Sehingga tidak heran pada saat ini banyak komunitas yang lain menyediakan makanan gratis supaya
pelayanannya memang betul-betul sangat efektif sekali. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita memohon, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan adalah sumber kuasa yang luar biasa. Di saat kita terdesak, kita tidak memiliki satu jalan keluar dan harus mengeluarkan banyak biaya, kenapa kita tidak meminta pertolongan kepada Tuhan? Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, mujizat-mujizat yang terjadi di sekitar Danau Galilea memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa dalam hidup kita ini kita akan mengalami banyak persoalan hidup. Ya, kita akan banyak mengalami problema-problema yang masing-masing mungkin berbeda setiap orangnya. Bisa saja membuat kita kecewa, tapi kehadiran kuasa Allah, ya, oleh karena kita beriman kepada kuasa Allah, maka itu akan membuat hidup kita menjadi lebih damai dan tenang. Bagaimana juga pelajaran lain yang memberikan pelajaran kerendahan hati bagi kita. Janganlah menunggu kita harus mengalami kesusahan yang paling luar biasa sampai mengalami jalan buntu, baru kita datang merendahkan hati ke hadapan Allah meminta pertolongannya. Karena sesungguhnya apa yang kita buat, apa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya itu adalah milik Allah. Kita tidak punya kuasa untuk hidup kita ini. Kita sesungguhnya harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu bagaimana keteguhan hati Yesus, ya, tetap melakukan, memberikan pelayanan yang terbaik, ya, walaupun dia ditolak di kampung halamannya, walaupun mungkin kita ditolak oleh orang-orang dekat, oleh orang-orang yang mengerti mungkin latar belakang kita, ya, mungkin latar belakang keluarga kita yang tidak meyakinkan, atau mungkin bisa saja kita dulu pernah punya kesalahan yang membuat orang lain tidak yakin bahwa kita menjadi pelayan sekarang. Tetapi pelajaran dari keteguhan hati Yesus tetap komit terhadap pelayanannya, itu adalah satu pelajaran yang baik. Lalu bagaimana kadangkala kita memiliki ekspektasi yang salah kepada kuasa Allah, sama seperti orang Yahudi. Mereka pikir Yesus Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ya, kita salah menaruh harapan. Tapi harapan sesungguhnya kepada Allah adalah harapan akan kelepasan. Ya, harapan akan kelepasan hidup kita dari kutuk dosa. Ya, dari kutuk dosa. Karena kita sekarang apapun keadaan kita ini sudah berada dalam kutuk dosa. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, ketika kita mengikuti apa yang menjadi arahan dari Allah, itu adalah jalan keluar bagi kita. Dan terakhir, bagi kita yang mendedikasikan diri di dalam pelayanan pekerjaan Allah, siapapun yang mendedikasikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, biarlah kita biarlah kita mengizinkan diri kita dilatih oleh Allah, dilatih oleh Allah agar punya kehidupan yang berbeda dari orang lain, dari duniawi, agar kita melakukannya bukan berdasarkan adat istiadat, ya, bukan melakukan berdasarkan kebiasaan, tetapi kita dilatih benar-benar atas teladan kerendahan hati Yesus. Ya, Yesus sudah begitu rendah hati meninggalkan kerajaan surga. Demikian juga kita. Biarlah ketika kita di dalam melakukan pelayanan di dunia ini, pelayanan yang kita lakukan itu memastikan kita lakukan dalam kerendahan hati, sama seperti Yesus sudah lakukan itu dalam kerendahan hati. Maka pelayanan yang kita lakukan itu akan membawa dampak yang positif kepada orang lain, memberi kuasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman yang kita sampaikan akan menyentuh orang-orang yang memerlukan kebenaran Tuhan ketika kita sampaikan itu di dalam kerendahan hati. Dan tentu dalam hidup kita juga itu akan banyak terjadi mujizat ketika kita bersama dengan Allah. Mujizat dalam hidup kita bukan harus mujizat seperti yang terjadi di zaman Yesus ketika di dunia dulu, tapi mujizat-mujizat yang lain, ya, yang merupakan testimoni bagaimana orang mengalami kehidupan pribadi yang menjadi dekat kepada Allah oleh karena kesaksian hidup kita kepada mereka. Itu adalah satu mujizat yang penting. Biarlah kiranya kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang rendah hati dalam iman,
dan pelayan-pelayan yang selalu membawa kedamaian kemanapun kita pergi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menjelaskan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Kiranya pelajaran kita ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh dapat mengerti apa saja yang telah kita pelajari. Dan kita akan tutup dalam doa dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan satu pelajaran yang menarik atas apa yang terjadi pelayanan Yesus di atas dunia, mukjizat-mukjizat, penyembuhan, dan hal-hal yang luar biasa yang kami ketahui. Dan biarlah kami menjadi tangan kepanjangan Engkau untuk dapat boleh melayani kepada sesama manusia. Dan kami dapat boleh mempersiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dan Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mengkomen, subscribe, like, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.